Kita sampai di tahap prototyping. Secara sederhana, prototyping merupakan kegiatan yang melibatkan ide, seni, dan ilmu yang Anda miliki sebelum membuat bisnis tersebut dapat dijalankan. Prototyping digunakan untuk melakukan inovasi pada produk dan menyusun value proposition menjadi nyata dan konkret. Prototyping menjadi langkah yang tepat setelah menyusun bisnis model canvas atau value proposition canvas. Ketika kita masuk dalam tahapan step by step dalam prototyping dalam prototype canvas. Pertama-tama, before you start, siapkan lingkungan bekerja yang nyaman untuk Anda dan tim. Pastikan juga hindari tempat yang ramai dan gangguan lingkungan luar. Siapkan peralatan yang relevan untuk prototyping produk dari ide Anda yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya merupakan value proposition. Pada tahap ini, value proposition ini melibatkan value proposition canvas. Contoh untuk produk digital atau aplikasi, maka terdapat desain sprint, di mana membantu kalian untuk membuat kerangka kerja desain produk yang fleksibel dan berfungsi membuat sesuatu yang diinginkan konsumen. Penting memperoleh informasi dari desain sprint setelah dilakukan diskusi bersama terkait produk. Apabila terjadi masalah pada prototype, maka pahami masalah tersebut dan buatlah solusi untuk masalah tersebut secara tepat. Lalu implementasikan solusi tersebut pada prototyping di desain sprint berikutnya. Prototyping melibatkan sinergi tim, terutama dalam diskusi terkait bagian mana saja yang perlu diprioritaskan pada bisnis. Berikutnya merupakan prototype canvas. Lakukan prototyping dengan prototype canvas pada bagian kanan, atau dari bagian kanan bisa dibilang dari customers jobs to be done dan customer benefits. Hal ini menghindari perubahan keyakinan Anda pada produk yang dikembangkan. Pastikan juga Anda telah menentukan konsumen seperti apa yang menggunakan produk tersebut. Susunkan prioritas pekerjaan apa yang didahulukan untuk konsumen atau flow yang akan diprioritaskan pada konsumen. Untuk informasi ini dapat mengambil dari value proposition canvas. Fokuskan isi dari kanvas prototype Anda pada fitur yang paling visible dan paling sering digunakan oleh konsumen. Hindari fitur terlalu banyak dan tidak digunakan begitu sering pada produk. Tahapan berikutnya merupakan start sketching sketch. Gunakan prototyping sketchpad yang dapat diakses di website desain Better Business bagian tools dalam menyempurnakan ide Anda. Jelaskan juga apa yang akan diperoleh customer ketika menggunakan produk Anda dalam melibatkan ekspektasi pengalaman penggunaan produk dan pada tampilan produk untuk produk digital. Berikutnya merupakan desain the final screens. Untuk produk digital atau aplikasi, penting untuk menyusun wireframe sebagai tampilan akhir dari produk yang akan diberikan kepada konsumen. Untuk produk konvensional, baik itu barang maupun jasa, juga penting melibatkan versi paling akhir yang akan diluncurkan ke konsumen. Berikutnya merupakan test with customer, di mana dari hasil prototyping yang dilakukan, silakan lakukan pengujian dengan konsumen atau customer, atau bisa dibilang usability testing. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah produk mencapai target yang ditetapkan. Yang terakhir adalah tips tambahan untuk kalian dan Anda sendiri. Tim Anda harus memiliki ide yang dapat dijalankan untuk bisnis Anda, dan di mana ide ini merupakan ide yang padat dan dapat direncanakan secara matang, karena waktu Anda dapat habis dalam membuat prototyping, sehingga tentunya prototyping tidak efisien. Pastikan juga Anda terbiasa dengan produk Anda agar tidak bingung tentang flow produk Anda sendiri. Untuk produk non-digital, dapat melibatkan pengalaman dan pengalaman konsumen ini dapat diperoleh ketika Anda melakukan testing. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin untuk membuat prototyping dengan baik. Terkait penggunaan kanvas prototype, sini dapat 5 bagian, itulah customer job to be done, customer benefits, customer promise, key features, dan 4 step dalam penggunaan produk untuk konsumen. Pertama-tama adalah penting untuk mengetahui ciri konsumen pada bisnis Anda, dan kemudian apa yang harus dikerjakan pada konsumen, dan fitur apa yang prioritaskan untuk konsumen. Selain itu, setelah mengetahui ciri khas konsumen, maka harus ditetapkan apa yang akan diperoleh oleh konsumen, dan kapan konsumen memperoleh ekspektasi dari produk. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan canvas value proposition, di mana bagian-bagian pada value proposition akan dibuat berupa, dan penting bagi Anda atau tim untuk mengetahui apa yang dijanjikan dari tim bisnis terhadap konsumen dalam penggunaan produk. Hal ini berpatokan pada value proposition canvas juga. Selain itu terdapat key features, di mana terdapat fitur atau fungsi utama dari produk Anda yang akan diberikan ke konsumen. Terdapat 4 step pada canvas prototype. Informasi dari 4 step ini menjadi langkah penting bagi tim bisnis untuk mengetahui apa saja yang diperoleh dari konsumen dan apa yang kesulitan yang dialami oleh konsumen. Langkah minimum yang dilakukan oleh konsumen menjadi hal yang dievaluasi untuk tim bisnis dan mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan tidak perlu dipertahankan untuk mencapai tujuan penggunaan produk yang ditetapkan bagi konsumen.